Halo teman-teman di Bali dimanapun berada, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Baik, kali ini bersama saya Bribda Iputu Yudi Setiawan dalam acara podcast Betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi kali ini kita akan membuat suatu rangkaian acara yang betul-betul akan mengupas tuntas bagaimana pertanyaan-pertanyaan mengenai rekrutmen Polda Bali kepada teruna-teruni Bali, kepada masyarakat Bali secara umum. Jadi kita akan mengupas tuntas bagaimana rekrutmen Polda Bali yang 0 rupiah berbasis prinsip betah. Jadi dengan narasumber kita yang sangat terpercaya dan juga berkompeten di bidangnya, mari kita undang Bapak Karo SDM Polda Bali, Kombes Pol Tribisono Sumiarso. Selamat. Ya, siap Bapak. Salam presisi. Salam presisi. Siap. Baik, silakan duduk Bapak. Baik, kali ini kita sudah bersama beliau, nanti kita akan membahas. Namun sebelum itu kita sapa dulu beliau. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Mas Yudi. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah, Astungkara sehat. Hari ini kita akan membahas, namun mungkin Bapak bisa memberikan salam dan sapa dulu terhadap teman-teman teruni Bali. Om Swastiastu, selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi dari kami. Ya, gimana Mas Yudi? Ya, ini Bapak, jadi dalam kegiatan rekrutmen ini kan tentu sangat menjadi hal yang sangat hangat diperbincangkan di masyarakat. Tentu bagaimana Polri hari ini membangun betul-betul rekrutmen yang 0 rupiah, terutama di Polda Bali Bapak. Nah, kita akan memberikan perpanjangan tangan, perpanjangan lidah sebagai jembatan masyarakat maupun teruna-teruni yang ada di Bali. Kita akan mengupas bagaimana sebenarnya rekrutmen itu berjalan. Nah, pertanyaan pertama mengenai rekrutmen Polri yang betah. Nah, bagaimana Polda Bali dalam hal ini Biro SDM Pak ya? Betul, Biro SDM merealisasikan rekrutmen Polri 0 rupiah yang berbasis betah. Bagaimana mekanisme dan tahapannya mungkin Bapak bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Mas Jody. Pertama kepada masyarakat Bali dan teruna-teruni Bali yang saya banggakan. Tentunya kesempatan ini saya sangat mengapresiasi terkait dengan adanya media ini. Hal ini akan saya gunakan untuk bisa menjelaskan atau mungkin memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Bali, terutama pada teruna-teruni yang berminat bergabung dengan Polri, bagaimana proses dan pelaksanaan seleksi sampai kepada diterimanya menjadi anggota Polri melalui rekrutmen terpadu di Polda Bali ini. Tentunya Mas Jody sudah kita ketahui bersama bahwasannya prinsip betah ini sudah berjalan lebih kurang hampir 6 tahun ya kalau tidak salah, sejak tahun 2016 waktu itu. Ya. Jadi betah ini adalah akronim dari bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Kenapa kita harus bersih? Ya tentunya kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa proses rekrutmen ini sangat bersih. Tidak ada siapapun yang dapat mempengaruhi hasil daripada seleksi ini. Kemudian transparan. Diharapkan bahwasanya proses juga transparan. Artinya peserta bisa secara langsung mengetahui, menanyakan hasil yang dia peroleh, nilainya maupun hasilnya. Jadi diharapkan ya saat itu juga mereka mengikuti tes, saat itu juga setelah selesai mereka dapat mengetahui berapa nilai yang dia peroleh. Kemudian akuntabel, ini dapat dipertanggungjawabkan baik kepada para peserta tersebut dengan panitia maupun kepada yang maha kuasa. Kemudian terakhir humanis, tentunya kita akan memperlakukan semua peserta ini dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harkat dan martabat daripada peserta. Jadi panitia tidak sewenang-wenang, panitia tidak arogan, tapi peserta juga memiliki hak untuk menjadi peserta yang sangat dekat dengan para panitia. Itu yang kami sampaikan dengan prinsip betah tadi. Kemudian adanya rekrutmen Polri 0 rupiah. Mungkin 0 rupiah ini artinya bahwasannya dalam proses ini tidak 1% pun dipungut biaya ya, oleh Polri ataupun panitia. Jadi percayakan bahwasannya kesiapan para
turun-turuni Bali tidak ada 1% pun, 0 rupiah, bahkan dapat dikatakan apa itu nir atau apa itu tidak ada, berarti, Pak? sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Tidak ada. Ya, sekali lagi tidak ada pungutan 1% pun, 0 rupiah. Ya. Kalau sekarang kita dengar di pemerintah itu ada DP 0%, ini sama sekali nggak ada, nolnya pun nggak ada. Itu yang saya maksud dengan 0 rupiah. Itu terkait dengan proses rekrutmen tadi. Kemudian juga terkait dengan betah, kami juga meyakinkan kepada para calon peserta turun-turuni Bali yang saya banggakan. Dalam prinsip ini, dalam proses ini kami juga memastikan bahwa panitia tidak ada keterkaitan dengan para peserta. Seandainya pun kebetulan ada anak atau putra-putri atau turun-turuni yang kebetulan adalah anak dari anggota Polri, baik itu anggota Polri di Polda lain maupun apalagi di Polda Bali, apalagi mungkin termasuk anggota Biro di Biro SDM, maka mereka tidak akan dilibatkan, ya, tidak akan dilibatkan dalam dulu, kepanitiaan. Nah, tentunya pada saat mereka daftar kan kita lihat, oh ini nama orang tuanya siapa, pekerjaan apa, di mana. Tentu ini sudah kita mapping supaya tidak ada kepentingan tertentu. Nah, jadi sehingga panitia pun juga bersih. Jadi tidak ada panitia yang terlibat atau mungkin ada kaitan dengan peserta. Itu terkait dengan panitia. Kemudian kami juga untuk meyakinkan itu juga kita bekerja sama dengan pihak luar. Dalam hal ini ada pengawas, baik pengawas internal itu dari Polda, yaitu dari Itwasda dan dari Propam atau Paminal. Kemudian juga nanti dipantau langsung oleh Mabes Polri. Dalam ini mungkin di Propam maupun Itwasum yang akan turun langsung memantau pelaksanaan kegiatan tersebut di tiap-tiap Polda, termasuk Polda Bali. Kemudian juga kita melibatkan pengawas eksternal. Nah, dalam ini adalah LSM yang memang peduli dengan proses ini. Juga mungkin juga akan melibatkan ombudsman, yaitu lembaga yang ada di pemerintahan baik di pusat maupun daerah untuk mengawasi semua kegiatan dalam pelayanan publik. Nah, itu yang terkait dengan prinsip betah dan kepanitiaan. Kemudian kami menjamin tadi untuk menghindari adanya KKN. Dalam proses ini juga diawali dengan adanya sumpah itu atau fakta integritas, ya, baik kepada para panitia bahwasannya saya bersumpah demi Tuhan yang Maha Kuasa, itu udah sumpah dengan yang Maha Kuasa. Demikian pula kepada para peserta bahwa mereka akan mengikuti proses ini dengan berdasarkan kemampuan dia sendiri, kemampuan yang dia miliki, tidak melibatkan orang lain tapi memang kemampuannya. Juga apabila ditemukan peserta yang mungkin menggunakan, mohon maaf, mungkin ada istilah kata dalam tanda kutip kata BLC, itu juga mungkin akan menjadi titik-titik apa mungkin nanti akan kita tandai yang hal ini yang bisa menjadi malah bisa akan kita gugurkan. Itu salah satu upaya-upaya yang dari kami, dari Polri maupun Polda Bali, dalam hal ini kami sebagai penyelenggara, supaya menjamin bahwasannya betah itu memang benar-benar bisa kita terapkan. Itu Mas Jody sementara yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Itu tadi secara betah dan 0 rupiah Pak ya. Nah selanjutnya ada juga dari masyarakat Bapak. Jadi kita sudah menerima dari beberapa pertanyaan melalui medsos maupun YouTube Bapak. Nah mengenai rangkaian tahapan apa saja yang menjadi bukti bahwasanya pelaksanaan ini memang dilaksanakan dengan prinsip betah, apa yang menjadi bukti itu Pak? Ya, terima kasih Mas Jody. Tadi kami sampaikan termasuk dalam tiap-tiap seleksi itu kami sudah menggunakan beberapa aplikasi. Juga menggunakan IT yang saat ini mungkin memang sudah menjadi zaman ya, zaman 4.0 ya. Betul. Semua menggunakan IT. Dari proses pendaftaran sudah menggunakan sistem online kan. Jadi mereka mendaftar melalui online di website yang sudah akan kita share nanti pada saat pembukaan pendaftaran. Kemudian pada pemeriksaan administrasi pribadi personil atau peserta, kita juga melibatkan unsur luar, dalam hal ini mungkin Dukcapil untuk mengecek KTP, Dikbud atau mungkin yang akan ngecek ke asli jasa dan segala macam. Kemudian juga mungkin pada proses seleksinya menggunakan sistem komputerisasi CAT, utamanya pada kegiatan tes psikologi, akademis,
itu menggunakan sistem CAT. Artinya mereka menggunakan komputer, tinggal mengikuti menjawab soal dan langsung ada keluar nilainya pada akhir selesai tes. Demikian pula saat kegiatan tes seleksi jasmani sudah menggunakan beberapa IT, yaitu mungkin sistem pencatatan secara otomatisasi, baik itu pada saat lari, begitu dia melewati kamera sudah terhitung berapa putarannya. Sensor Pak ya? Ya, sensor, sensor. pakai sensor ya, betul sensor. Itu dari prosesnya. Kemudian juga dalam proses ini juga kami akan membagikan beberapa aplikasi. Pertama aplikasi CNC, Clear and Clean. Ini akan dapat diunduh oleh para peserta maupun orang tua supaya mereka bisa melihat langsung saat itu juga hasil yang sudah mereka lalui dan sudah mereka peroleh. Kemudian nanti ada aplikasi Whistleblower System, WBS. WBS, betul. Itu sebagai aplikasi untuk melaporkan dari para masyarakat maupun peserta bila melihat atau menemukan adanya penyimpangan dalam proses seleksi, baik oleh para peserta, apalagi oleh para panitia. Nah, disitulah aplikasi itu dapat digunakan untuk melaporkan kegiatan tersebut. Kemudian begitu juga pada saat kegiatan-kegiatan yang bersifatnya kesehatan, termasuk kesehatan, jasmani dan segala macam, walaupun mereka sudah memiliki nomor peserta, tapi pada prosesnya seleksi mereka akan dibuatkan coding-coding tertentu, sehingga pada saat seleksi atau saat pelaksanaan seleksi tidak berdasarkan nomor peserta tapi nomor coding. Itu harapannya supaya para panitia tidak mengetahui, kadang-kadang mereka udah hafal nomornya untuk menyimpang. Berarti identitas peserta ini dirahasiakan dalam coding berarti Pak? Ya, betul, dirahasiakan dalam coding. Jadi coding itu yang akan menunjukkan si A si B-nya, tapi panitia nggak tahu ini namanya coding siapa, itu tidak coding tahu. 100 ini siapa? Padahal dia nomornya nomor sekian. Nah, itu salah satu upaya supaya tidak ada kecurangan maupun dan supaya lebih objektif. Tidak subjektif lagi pemeriksaannya. Jadi banyak ya Pak langkah-langkah yang sudah diterapkan di Polda Bali ini. Jadi mulai dari IT-nya, memang dari pengawasannya, aplikasi sudah banyak sekali Pak ya. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, saya lupa tadi. Dalam proses ke depan, ya tadi kita menggunakan CAT ya. Ya CAT. Apakah itu proses psikologi, akademis dan lain-lain. Kami juga akan menggunakan face identifikasi ya. Jadi face matching. Face matching. Jadi supaya tinggal ada joki. Ya, kita menghindari ada joki. Jadi mereka setiap kali saat akan tes akan disesuaikan antara nomor, kemudian wajah melalui face matching tadi. Nah, itu salah satu upaya yang kita gunakan untuk mengurangi atau yang meminimalisir bahkan menghilangkan. Setelah turun-turun Bali berarti sangat menarik sekali Bapak ya. Jadi teknologi yang digunakan bahkan sensor wajah pun sekarang diterapkan Pak ya. Ada juga pertanyaan Pak yang menjadi sangat kemudian penting ditanyakan oleh turun-turun Bali. Jadi polisi itu kan banyak Pak, ada Tamtama, Akpol, Bintara. Nah mungkin Bintara ini akan banyak, mungkin bisa Bapak berikan sedikit rahasianya atau bobot-bobotnya itu yang bisa mereka persiapkan itu Pak. Ya baik Mas Jody. Jadi perlu kami sampaikan di awal di sini, memang proses rekrutmen ini Polri bersumber dari beberapa basic ya. Pertama untuk Tamtama, yang kedua untuk Bintara ya. Dan yang ketiga untuk Perwira. Betul. Perwira ini ada dua sumber, yaitu Perwira sumber sarjana, kemudian yang kedua untuk pendidikan Akpol ya. Akpol ini tentunya setiap tingkatan ini secara umum prosesnya sama ya. Secara umum prosesnya sama. Kemudian dari sisi akademis, dari sisi kesehatan, sisi psikologi, sisi jasmani, semuanya sama prosesnya. Namun pembedanya adalah pada persentase. Ini kami sampaikan untuk Tamtama ya. Tamtama ini nilai angka yang dinilai adalah semuanya tuh dari psikologi, akademis dan jasmani. Ya. Psikologisnya untuk Tamtama itu dihitung jumlah nilai yang dia miliki dikalikan 35%. Itu untuk psikologi. Psikologi. Oh, psikologinya. Untuk akademisnya 25%. Jasmaninya
40%. Nanti ini ditambah dibagi 100. Itulah nanti muncul nilai akhir. Ya, nilai akhir angka ya. Kalau yang kesehatan itu hanya akan dilihat dicek kesehatannya, namun tidak ada nilai kualitatif tapi kuantitatif. Jadi mereka memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Betul. Nah, ini yang pertama. Demikian pula untuk Bintara. Untuk Bintara ini nilai psikologinya dikalikan 35%. Nilai akademisnya dikalikan 45% dan nilai jasmaninya dikalikan 25%. Ya. Untuk Bintara. Untuk Akpol, Akpol ini sama dengan Bintara. Psikologisnya 35%, akademisnya 40%, jasmaninya 25%. Nah, tentunya inilah persentase-persentase yang akan menjadi perhitungan dalam nilai akhir dan nanti pada saatnya akan dijadikan nilai perankingan. Itu Mas Jody. Berarti itu sistem resep rahasianya Pak ya? Jadi ya, ada 3 poin itu. Jadi tentunya kita berharap semua peserta atau adik-adik atau tuna-truni Bali yang akan mengikuti tes sudah paham. Dan harapan kita semuanya bahas maksimal. Psikologisnya juga maksimal, akademisnya maksimal, jasmani juga maksimal. Raihlah nilai terbaik, tertinggi dari semua tadi tahapan tadi, jasmani, psikologi maupun akademis. Nah, kalau ya sudah disiapkan dan sudah nilai tinggi, ya mudah-mudahan itu akan menjadi nilai akhir yang baik dan akan menjadi ranking yang menentukan kelulusan. Ya. Itu kuncinya. Itu sudah rumusnya sudah diberikan oleh beliau. Sekarang tinggal persiapan, Pak ya. Makanya tadi saya sampaikan setiap one day service saya sampaikan di awal. Setelah mereka melakukan tes, mereka akan mengetahui nilainya. Berapa nilai yang dia miliki. Contohnya mungkin saya habis jasmani. Jasmani itu ada lari 12 menit. Berapa keliling? Itu nanti Anda dapat 6 keliling, tinggal 6 keliling berarti 2.400. Ya, 2.400 meter. Itu tinggal lihat tabelnya. Tabel 200 meter tuh berarti berapa nilainya? Oh, nilainya 80. Nah, tinggal tuh Anda tinggal 80. Nanti sampai ke pull up, sit up, push up, seteran, nanti ada kumulatifnya. Berarti nanti nilai akhirnya jasmani Anda mungkin nilainya 80. Nah, berarti nanti 80 tinggal ada simpannya 80. Oh, kalau saya masuk pertama berarti kalikan 40%. Nah, berarti nilaimu sekian. Itu Anda simpen tuh, Nanti besok Anda mengikuti tes psikologi. Oh, tahu muncul habis tes psikologi hasilnya muncul nilainya 70. Nah, itu nilai Anda. Nanti simpan lagi. Nanti kalikan 30% kalau pertama tadi kan saya sampaikan. Terus besok akademis. Akademisnya nilai akhirnya 70. Kalikan 20%. Nah, udah sampai akhir tinggal kayak tadi nilainya jasmani berapa kali berapa persen, tambah nilai akademis berapa kali berapa persen, tambah nilai psikologi berapa kali berapa persen, bagi 100, itulah nilai Anda pada akhirnya. Nah, itu Anda cocokkan nanti pada saat pengumuman akhir. Oh, kok nama saya kok tidak sama, berubah. Nah, nanti akan kita cross check lagi. Jadi sekali lagi juga saya lupa tadi, setiap habis tahapan tadi begitu Anda sudah tahu nilainya, Anda ada berita acara. Ada berita menandatangani bahwa benar nilaimu ini. Benar ya, berarti itu sebagai bukti bahwa tidak akan ada yang bisa merubah nilai karena Anda sudah mengetahui berapa nilai Anda saat itu. Nah. Itu spesialnya berarti si peserta langsung menghitung sendiri bisa Pak ya? Seharusnya bisa karena sudah disampaikan. Sudah disampaikan rumus-rumusnya, bobotnya. Nah, itu tadi menarik sekali. Jadi perbincangan kita akan kita lanjutkan dengan pertanyaan. Namun tadi itu memang sangat menarik Bapak ya, karena itu rumus utama untuk lulus nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, dalam hal kepanitiaan, nah bagaimana membuktikan bahwa pelaksanaan seleksi ini terlaksana dengan betah kembali Pak? Pertanyaan masyarakat tuh banyak sekali yang muncul. Tadi saya sampaikan tadi, pertama panitia tidak akan ada keterkaitan dengan para peserta ya. Dengan dibuktikan bahwasannya walaupun mereka anaknya anggota, nggak ada privilege ya, jaminan bahwa dia akan lancar proses seleksinya. Karenanya anak anggota Polri ataupun siapapun yang ada hubungan keluarga, apakah itu keponakan, cucu dan segala macam, itu akan kita cut, dia tidak akan jadi panitia. Pertama itu. Yang kedua, tadi kita melakukan fakta integritas sebelum melakukan proses seleksi.
baik itu kepada panitia maupun kepada para peserta. Kemudian kita melibatkan pengawas internal dan eksternal. Tadi internalnya dari Itwasda, Propam atau Paminal, kemudian dari eksternalnya ada dari LSM, mereka akan kita libatkan untuk itu sebagai pengawasan kegiatan kita. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, menjamin bahwasannya tidak ada keterkaitan antara peserta dengan kepanitiaan. Dan tadi saya sampaikan juga ada tadi WBS, nah itu aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat, baik itu masyarakat yang bukan peserta maupun peserta, apabila melihat dan menemukan bahwasannya proses itu ada penyimpangan. Nah, nanti kan kami terima dan kami laporkan dan kami cek. Berarti ada sistem pengawasan dua arah berarti Pak ya? Baik semua. dari orang tua maupun peserta juga bisa mengawasi panitia. Bahkan masyarakat juga masyarakat. Oh ya. Jadi tidak hanya dari panitia saja yang diawasi, dari peserta pun diawasi juga, sehingga terbentuk betah ini Pak ya? Ya, insya Allah gitu. Nah, mengenai saling mengawasi Pak, jadi ada pertanyaan juga muncul. Nah, kalau misalkan kemudian ada yang melanggar Pak, baik dari anggota maupun peserta, apa sanksi yang akan diberikan itu Pak terhadap? Sudah jelas kalau di anggota Polri kita mempunyai kode etik dan perkap yang mengatur tentang pelanggaran anggota Polri. Tentunya sanksinya bisa sanksi pidana, disiplin dan kode etik. Bahkan apabila dia menyentuh pada pelanggaran atau mungkin pidana, ya bisa anggota Polri tersebut bisa diancam dalam hukuman pidana. Nah, kalau sipil jelas nanti bagaimana pelanggarannya, kecurangannya, nanti bisa kena pidana sesuai dengan KUHP. Dan pada peserta bisa saja langsung saat itu juga kita drop atau kita diskualifikasi. Berarti tidak boleh lagi mendaftar itu Pak, di blok begitu. Nah, artinya saat itu tidak boleh mengikuti tahap selanjutnya. Mungkin kalau emang pelanggarannya kecurangannya sangat prinsip dan mungkin berat, mungkin akan diblok, blacklist ya. Tapi itu perkembangan kita akan mengikutinya. Itu teman-teman, jadi sanksinya sudah jelas. Jadi kita saling mengawasi juga di kepanitiaan maupun di peserta ya Pak ya. Ya. Nah terakhir Pak, dari teman-teman yang ada Truna-Truni Bali, jadi ada pertanyaan yang diberikan. Nah, sembari menunggu pembukaan di tahun ini Pak, pendaftaran di tahun ini, mungkin Bapak bisa memberikan saran mengenai persiapan-persiapan yang bisa dilakukan oleh CASIS, jadi calon siswa begitu Pak, jadi dalam mempersiapkan penerimaan. Baik Mas Judi, makasih. Jadi sangat penting sekali saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan gambaran kepada masyarakat, orang tua dan mungkin turun-turun calon peserta yang berminat bergabung dengan Polri. Yang pertama jauh-jauh hari. Tentunya kalau sekarang sudah mendekati ya, karena secara agenda mungkin bulan Maret April sudah mulai ada pembukaan pendaftaran. Pertama yang jelas persiapkan persyaratan administrasi ya, yang berhubungan dengan ijazah dari SD, SMP, SMA yang terlegalisir, nanti akan dibuktikan oleh tim yang akan mengecek. Nah, kemudian keabsahan diri pribadi dalam hal ini mungkin kewarganegaraan, kemudian domisili yang dari KTP dan kartu keluarga. Nah, itu secara administrasi. Nanti juga ada syarat-syarat nilainya berapa yang harus bisa diterima untuk nilai akhir rata-rata, nilai standarnya rata-rata. Kemudian tentunya secara pribadi menyiapkan diri pribadi secara fisik ya, berarti harus dilatih dari sekarang ini. Latih fisiknya dari lari, pull up, renang, sit up, push up, veteran, itu harus dilatih. Nah, kemudian secara fisik, kemudian secara kesehatan dari postur tubuh. Pertama ya dari berat badan, tinggi badan, kesehatan baik fisik maupun kesehatan dalam hal ini ya mungkin nanti akan secara cek laboratorium. Itu terus dilakukan kesiapan-kesiapan dan dijaga kesehatannya. Kemudian dari sisi akademis, tentunya dari sekarang kita harus mempersiapkan diri, mempelajari pelajaran-pelajaran saat
sekolah, terutama pada saat tingkat SMA, ya. Nah, termasuk pengetahuan umum lainnya, itu yang perlu dipersiapkan. Silakan, termasuk satu lagi psikologi, silakan berlatih, belajar, ya, bisa dari internet atau mungkin lembaga-lembaga lain yang mungkin bisa memberikan pembimbingan. Itu yang perlu kami sampaikan kepada adik-adik. Saat ini masih ada kesempatan untuk mempersiapkan hal itu sebelum nanti dibuka pendaftaran dan dilakukan giat seleksi. Itu yang bisa kami sampaikan, Mas Jody. Baik, terima kasih Bapak. Jadi pertanyaan cukup banyak sudah kami rangkum dari kegiatan itu yang tadi terakhir mungkin yang akan ditanyakan. Namun kami tidak juga menutup kemungkinan untuk menerima lagi pertanyaan dari turun-turun di Bali, khususnya yang ada di Bali mengenai rekrutmen. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan pesan-kesan terakhir yang betul-betul bisa memacu turun-turun di Bali ke depan biar dia mampu. Artinya kalau dilihat secara keinginan atau animo kan di Bali banyak sekali yang ingin jadi polisi, demikian Pak. Baik, makasih. Masyarakat Bali yang saya banggakan dan turun-turuni Bali yang saya banggakan, persiapkanlah dirimu bila Anda memang benar-benar ingin bergabung menjadi anggota Polri. Yakinkan bahwasannya Anda siap untuk mengikuti seleksi menjadi anggota Polri, baik Tamtama, Bintara maupun Akpol. Percayakan pada kemampuan dirimu dengan kesiapan yang sudah kamu lakukan. Yakin tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa meluluskan dirimu kecuali kesiapan dari dirimu sendiri. Percaya tidak ada pungutan 1% pun untuk menjadi anggota Polri. Siapkan dirimu bergabung di Polri. Tidak dipungut biaya. 0 rupiah. Baik, terima kasih Bapak. Jadi itu rekan-rekan turun-turuni Bali yang ada di Bali maupun ada di mana saja. Jadi kami mewadahi pertanyaan teman-teman, nanti bisa disampaikan melalui medsos Bapak ya. Ya, silakan. Bisa nanti langsung menghubungi medsos kami di @biro SDM Polda Bali maupun langsung di YouTube kami sehingga mendapat informasi yang betul-betul terpercaya begitu Pak ya. Jadi tidak ada yang lain lagi, hanya di Biro SDM Polda Bali. Demikian yang sudah disampaikan oleh Bapak selaku Ketua Pelaksana nanti pada saat rekrutmen Bali. Itulah tadi podcast Betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Persiapkan diri untuk menuju Polri yang presisi. Baiklah, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Karo SDM. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam presisi.